Masya Allah, demikian semakin dibawakan oleh santriwati-santriwati TPI Al-Manarah. Bagi panjenengan yang ingin menuntut ilmu, belajar Iqra, ada dua alternatif. Boleh, bisa, tidak boleh ya, bisa belajar di TPI Anandiah di atas, itu pakai daftar dulu. Kalau yang tidak bisa libur setiap minggu atau cuma online, itu bisa di Ma'arif sebelah masjid. Jadi panjenengan di sini masih alhamdulillah diberi kebebasan untuk bekerja sambil belajar dan beribadah. Jadi masya Allah, apabila panjenengan meluangkan waktu, gak usah malu. Banyak gambarnya yang belum bisa, jadi dari awal Iqra dari jilid 1, 2, 3 sampai 6. Setelah itu ada dan juga ada ujian. Tidak usah minder daripada di rumah ditanyain putra-putrinya tidak tahu apa-apa. Untuk mbak-mbaknya yang menginginkan cekannya saat parfum versi dari Gusipen ada di panitia. Kalau panjenengan menginginkan ada. Oke, yang dari Kusnovel juga ada. Ini juga titipan apapun amalan dari ini. Untuk selanjutnya itu soal lagi mulai pengajiannya. Lagi pengajiannya mulai. Pengajiannya sangka masjid taklim banyak mbak. Apa itu forum-forum banyak sini. Lagi nanti ST aku. Iya. Oke, komennya lah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masih semangat Ibu ya? Sebenarnya kata sekali betul nolong ya. Oke, bye. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina رقت عيناي سوقا ولطيبتنا قد عشقا وأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبخير راء تعلق يبكي يسأل خالقه وأداه الوحي وأسره قلب بالحق تعلق وبخير راء تعلق يبكي يسأل خالقه وأداه الوحي وأسره اقرأ
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
kemauan? Lanjut. Iya, senang banget sholawatnya. Alhamdulillah ya. Semoga dengan lantunan sholawat, para peserta sholawat yang kami di sini, saya yakin semuanya mencintai sholawat ya. Mudah-mudahan panjenengan saged istiqomah dalam sholawat ya. Mungkin panjenengan doa berkat syafaat Rasulullah. Amin. Dan putri soleh-soleha. Amin. Sholawat. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jangan masalah ibu, kalau bukan majikan bagus saya bisa dimajikan saya. Amin. Mungkin kita sedaya menjadi hamba Allah yang selalu dalam lindungannya, selalu dalam lindungi Allah Subhanahu Wa Taala di barakati sholawat. Sampun nama paling ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sifate murid kang patuh ingkang menuhi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sambutan seketik di saking Bapak Anton PCINU Bidang Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para ulama sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang kawula hormati kula paungi Gus Ahmad Kafabihi beserta istri dan keluarga beliau. Yang saya hormati Ketua Majelis Tombo Hati Ibu Lili dan ibu-ibu semua, ustazah semua, adik-adik semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kawula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng rasane Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua ditakdir oleh Allah untuk bisa mengaji bersama beliau Gus Ahmad Kafabihi. Ini merupakan suatu anugerah dan tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini. Alhamdulillah. Salawat uji salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan undang doa semoga kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Saya mengapresiasi kepada Majelis Tombo Hati yang menyajikan pengajian yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya tadi dapat ilmu dari Bu Nyai bahwa urusan anjing itu pokoknya kering aman. Langotan gitu. Ini kan alhamdulillah, dengan ilmu yang sulit jadi mudah, dengan ngaji yang sulit jadi mudah. Semoga barokah sedoyo, semoga manfaat sedoyo. Dari saya mewakili PCNU Bidang Keagamaan, apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus bisa dicekalakan Mokotimah. Wow, gua sempat tertarik dengan statement Pak Anton bahwa dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah. Sebab lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Sebab aku tanpa ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku tidak apa-apa. Nah, aku kalau tanpa ilmu, aku akan
jadi rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku akan jadi lagi. Masuk ya. Tapi kalau Quran sama nonton, ngapain cari lagi kan? Ya, cukup satu dan selamanya, kan? Oke, baik. Jadi langsung Aku mau. saksinya kayak bukit. Jadi langsung ngomong karena waktu juga mepet dan kita belum ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang fikih kembali, yakni tentang konsep makanan halal di negeri yang mungkin minoritas tidak muslim. Beda malih negeri niku minoritas muslim, kados teng Indonesia. Kados teng Indonesia niku meskipun panjenengan niku mungkin maaf takudi mawon, yang penting bukan sorry, tidak sorry itu babi, nusewu, ya, atau hal-hal yang haram yang lainnya, maka di Indonesia kita boleh untuk memakan selama tidak sorry itu keharamannya, ya, tidak jelas, ya. Jadi sekali lagi, ketika panjenengan di Indonesia kok menemukan atau makan di restoran manapun yang penting tidak jelas keharamannya, maka diperbolehkan. Karena Indonesia niku mayoritasnya adalah agama Muslim atau Islam. Berbeda kalau seandainya kita berada di negara yang mayoritas non-Muslim seperti hanya di Hongkong. Bagaimana? Oke, kita akan jawab nanti. Yang perlu diketahui bahwa di antara salah satu dawuh Allah, kita ini sebagai manusia disuruh untuk memakan perkara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita disuruh oleh Allah untuk memakan perkara-perkara yang baik dan tentunya halal. Apa beberapa manfaat daripada kita memakan perkara yang halal? Yang pertama adalah akan mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita. Oke, awake dhewe malas napa mboten niku tergantung terhadap apa yang kita makan. Bahkan ada sebuah makalah ulama yang mengatakan kok awake dhewe, kok kita, maaf bahasa Jawa tadi, kok kita ini suka memakan perkara yang haram, maka apa yang kita makan ini akan lebih mencenderungkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang berbau maksiat. Oke. Kalau kita kok tidak menyeleksi apa yang kita makan, sembarang dimakan, apapun dimakan, ya, syubhat pun dimakan, maka ini akan berpotensi kita akan diarahkan kepada perkara-perkara yang bermaksiat. Alias senang lakoni maksiat gara-gara makan perkara sing haram, ya. Termasuk perkara yang syubhat juga, termasuk perkara yang syubhat. Tapi ini saya buat ibu-ibu sekalian bahwa perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing, ya. Perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing. Perkara yang haram awalnya itu halal, kok tindakannya atau proses dalam memakannya itu salah, itu bisa menjadi haram. Contoh, ya, di Indonesia ada namanya pohon tebu. Mereka ada tebu bukan? Bukan tebu ya? Bukan tanaman obat, bukan atau tumbuhan asli betul, ya. Seringkali kita ini terhadap tumbuhan tebu itu, ya, tanaman tebu itu berbeda sopo wong liya, kita merasa ini tebu ini boleh kita seger, tak cukup siji lah gak ketahuan. Nanti tebu bener. Jujur aja. Nah, tebu niku hukumnya halal atau haram? Tapi nek jukoe ora izin hukumnya apa? Wonten niku awon apa sae? Bagus apa jelek? Pernah dilakoni?
Dulu keburu, saya sih dimakan malang, bojone kancane. Nah, sama juga yang sering kita jumpai di Indonesia, umpami atau seumpama ada buah mangga atau rambutan atau apapun ya milik tetangga kita jatuh di halaman tetangga kita ya atau belum jatuh masih di pohonnya tetangga kita ambil halal apa haram ibu halal nah itu ya jadi perkara haram itu tidak hanya babi dan anjing. Perkara halal pun dengan tindakan yang salah akan menjadi haram. Termasuk kalau ulama-ulama itu tidak hanya yang dihindari, tidak hanya perkara yang haram saja, perkara yang syubhat, nggak jelas itu dari mana, ulama-ulama khusus itu malah menghindari. Ada contoh ulama yang nggak mau makan di tempat yang di situ, yang sewu, di situ tidak jelas halal atau haram, ya. Ada juga ulama nggak mau makan di tempatnya yang mayoritas tempat itu tempat yang sewu, uangnya negara. Nah, ini jangan-jangan sih ditukuti duitnya apa ini? Ini ada ulama yang sangat hati-hati terhadap perkara yang syubhat. Karena apa? Itu tadi ulama mengatakan bahwa kualitas seseorang dalam beribadah itu tergantung apa yang dia makan. Dan dalam makan itu kok adalah halal, jelas, sorry, ya, maka insya Allah kualitas beliau manusia-manusia itu insya Allah diberi kesemangatan dalam ibadah. Soal orang malas, mau Quran juga tidak malas. Kira-kira memiliki mau Qurannya malas atau buatan? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kemanfaatan daripada mengkonsumsi makanan haram adalah pendorong terkabulnya doa. Nah ini, ya, terkait masalah dungo. Gusti Allah niku janji datang panjenengan sedanten. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti akan dikabulkan. Tidak ada doa yang tertolak. Nyuwun sewu, ya. Kadang awake dhewe ngrasa awake dhewe donga wis 1 kali 2 kali ngrasa Gusti Allah ora adil gak ngabulne permintaanku. Ya. Gusti Allah ora adil ora ngabulne permintaanku. Jenengan sapa? Wong Kanjeng Nabi para nabi niku ndonga sakniki nembe dikabulne niku setelah 40 tahun loh. Nabi Lut niku ndonga karo Gusti Allah, boten langsung diijabahi. Diberi sebuah proses dulu. Wong iki sabar apa ora? Ya. Tapi yang jelas semua doa sama Allah itu bakal diijabahi. Nah, pengijabahan doa ini juga tergantung orang yang berdoa. Makanya duane yang alim, ulama, itu biasanya cepat dipun ijabahi. Karena apa? Kesehariannya, mungkin dia juga daharikan saya halal dan taat ibadahnya juga saya. Akhirnya Gusti Allah Pak paling cepat dalam Pak palingi. Menurut saya berbeda nanti kalau seandainya kita sudah berdoa, kok Gusti Allah orang ngabulin permintaan saya, padahal saya ingin permintaan itu. Mungkin Gusti Allah mengabulkan doa panjenengan bukan apa yang jenengan ingini, tapi apa yang terbaik buat panjenengan. Ya, karena kalau yang didungo, ya Allah, moga-moga aku oleh bojo koyo Aliando contoh. Ya, moga-moga bojo koyo Aliando, sapa sini? Aliando Sarif ya. Moga-moga koyo Ahmad Dhani ya. Nah, akhirnya dilarang karena Gusti Allah orang tidak orang bojone orang kaya Aliando Sarif kalau Al-Ghazali dilarang kayak Sule. Sule darah Bu.
lucu ya. Buat apa ganteng kalau istrinya banyak? Ganteng-ganteng tapi nggak hati-hati ya. Nah, ayo, dikira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Nah, akhirnya apa? Mungkin Gusti Allah boten ngijabahi doane panjenengan sing pengen jodoh koyo aliando, tapi dirupake bentuk yang lain, yakni apa? Delalah kalau Gusti Allah anak jenengan didadosaken anak ingkang sori-sori. Ya, jadi intinya apa? Intinya jenengan nek ndonga napa mawon, ya, ojo khawatir ora dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kalau dikabulkan mungkin dalam bentuk yang lain, ya. Karena apa? Menawa iki bojone koyo aliando mesti wong iki sombong. Pamer nang kacane kok bojomu ganteng, bojomu koyo slip wajah. Oh. Akhirnya kok gak usah bahaya. Ya. Jangan mungkin sempat ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, ya. Jadi tetap husnuzon datang Gusti Allah. Nah, yang ketiga adalah manfaat daripada kita memakan perkara yang halal dan jelas, yakni apa? Memiliki keturunan yang baik. Ya, ada sebuah makalah yang mengatakan idza tabat usuluhu tabat furu'uhu. Ketika orang tuanya itu sudah baik, ya, ketika orang tuanya baik, dia nggak macam-macam, nggak neko-neko, makanannya jelas, maka insya Allah ketika nanti punya anak, anaknya sama Allah akan diberi keturunan yang solih-solihah, ya, nurut-nurut, ya, nurut-nurut. Yang jauh terkait makanan, orang tua saya itu paling teliti terhadap makanan, Bahkan kulo kali keluarga niku sama orang tua saya disuruh untuk nek awakmu nang Indonesia nang Kediri ataupun dimanapun tempatnya, ojo lali diperhatikan makanannya. Dan yang kedua, untuk bentuk ikhtiar kita dalam mencari makanan halal, ya, saya sama orang tua itu disuruh untuk menanyai setiap bakul ketika kita makan, ya. Aku tuh cilok tuh bahas cilok ya jauh, jauh. Kalau ngomong tentang cilok ini, kalau ketemu tiang penjual cilok, kalau ngomong tentang tukang cilok ini, Pak, ini halal apa bukan? Halal ini, ya, wes. Penjual muni halal, pun jadi ikhtiar kalau sabun selesai, ya. Soalnya apa? Terkediri nyuruh sewu, ya, kalau bukan milih orang Kediri, kalau pilih orang Kediri. Terkediri niku Islam itu gak Islam, ya. Buktinya apa? Salah satunya makan khas Kediri itu bekicot coba, ya. Ini luar dua. Nah, kayak sambal tumpah gede halal gitu insyaallah, ya. Bahkan nanti nyuwun sewu, adik kula itu terkediri tumbas bakpao. Ketika itu pesan bakpao coklat kali bakpao rasa kacang hijau. Oh, setelah dibayar, delalah terdaftar isinya paling tengah-tengah ini wonten tulisannya bakpao isi babi. Nah, ketika menemui permasalahan semacam itu, satu lokasi, satu gerobak, terikung enten coklat kalian enten bakso babi, maka hukumnya apa ibu-ibu itu? Jangan sama-sama ketika berkumpul antara makanan halal dan makanan haram dalam satu tempat, satu wadah, maka makanan halal menjadi kaidah tidak ditambah al halal wal haram buliba al haram, ya. Berbeda nanti kalau selama memang dipisah, jelas-jelas dipisah. Kalau sudah Singapura niku makanan halal dan makanan haram itu ada perbedaan segi warna, wadahnya yang halal itu warnanya hijau, hijau. Kalau yang non halal itu warnanya abu-abu. Ya, itu nggak masalah, ya, karena jelas itu dipisah. Berbeda kalau berbau,
Nah, bergaul. Maka pertanyaannya adalah, ya, bagaimana ketika kita memakan makanan yang tidak jelas halalnya? Tidak jelas ya, berbeda kalau jelas halal, ya, berbeda kalau jelas halalnya. Kalau yang tidak jelas, bagaimana kita memakan perkara yang tidak jelas halalnya di negara non-muslim? Maka kembali lagi, ketika urusannya dengan perdaging-dagingan dan masalah penyembelihan, dan kita berada di negara yang mayoritas non-muslim, maka kita kembalikan kepada kaidah ngati-ngati, alias tidak usah memakan perkara yang hubungannya dengan persembelihan, meskipun itu ayam. Kalau nanti terjebak ibu-ibu, kalau nanti terjebak itu menganggap bahwa selain babi itu halal, ayam pun dianggap halal. Tiang-tiang dan cara pulau sapi maaf. Terus kalau mikir, loh, ayam pun ya, meskipun ayam jenenge halal, tapi kan ketika penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, tidak islami, tidak mengucap bismillah, maka menjadi haram, loh, ya. Ya, bukan orang muslim banget ya, bukan orang Islam, itu penyembelihannya adalah haram, maka statusnya adalah bangkai mengeriku, ya. Kalau muslim meskipun tidak bismillah, kalau muslim. Nah, itu ya, jadi non muslim, penyembelihan muslim itu hukumnya haram. Cuma yang saya ibu, ini hanya sedikit info saja. Ulama-ulama niku ada berpendapat bahwa penyembelihan non-muslim dia diperbolehkan kalau non-muslimnya itu ahli kitab. Ahli kitab dalam Al-Quran itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang mana Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi Nasrani yang asli, yang orisinil, bukan yang sudah terkontaminasi, ya. Kalau Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu sudah kontaminasi itu? Wah, luar biasa. Ini kalau ngomong anak kuliah apa bahasa Indonesia, ya, ya luar biasa, tidak sedikit. Nah, jadi ketika sudah terkontaminasi status ahli kitab atau ahli Yahudi dan Nasrani, maka satu ulama mengatakan tetap tidak boleh memakan karena sudah terkontaminasi, ya. Cuma ada ulama menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang penting itu ahli kitab, baik itu sudah terkontaminasi atau tidak, maka diperbolehkan. Tapi nyuwun sewu, kalau di status Hongkong ini kan nyuwun sewu, kemarin saya tanya Om Awi agamanya muslim ya? Bukan, saya tidak punya agama. Gini, kalau orang Hongkong itu maaf, orang-orang Hongkong itu tidak punya agama, gitu. Berarti kalau orang nggak punya agama kan berarti bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Berarti kalau penyembelihannya orang Hongkong tidak masuk dari kategori ahli kitab, yang mana tidak disahkan, alias penyembelihannya tidak dilegalkan. Maka caranya bagaimana? Ini wow, jenengan pesan penting boten sing hubungannya kalian penyembelihan atau daging-dagingan, maka monggo, ya, maka monggo. Kalau hubungannya sangat sedang hubungannya dengan perdaging-dagingan, maka tidak diperbolehkan. Lalu kalau seandainya kita kadung terlanjur makan perkara yang tidak halal, ya, terlanjur makan perkara yang tidak halal, lalu bagaimana cara mensucikannya? Kadung jero wonten iki lho ya. Piye? Jenengan berkumpul terus lemah. Itu cara mensucikan makanan yang sudah masuk ke sini haram, makan babi ternyata di dalam perut. Bagaimana cara mensucikan? Orasi atau kumur-kumur lebu wasili, ya. Bagaimana caranya kira-kira? Nah, caranya cukup
dibasuh anggota zahir saja. Untuk anggota batin, ya, untuk anggota batin yang di dalam perut itu tidak cukup dan memperbanyak untuk, maksudnya tidak usah, ya, tidak usah dan memperbanyak untuk istighfar, ya. Jadi ngomong sih daging babi itu lebih enak daripada daging sapi, menurut sama boten itu, ya, lebih banyak gaji jadi ini. Tapi tuh kok gitu nanti kan, kalau langsung lagi sabun tuh pakai uang, gitu lah. Jadi itu jadi ketika panjenengan kok berada di mayoritas yang muslim, seperti contoh berada di Mesir, jangan benar usah ragu masalah ini penyembelihannya ini benar usah, karena memang mayoritasnya sudah jadi makan daging-dagingan itu insya Allah halal semua, yang penting bukan yang haram. Ketika mayoritas muslim. Nah, di Malaysia, kita makan di Malaysia, makan perkara yang ada sembelihannya atau daging-dagingan, itu hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Di Malaysia, karena mayoritas orang Malaysia adalah Muslim. Lalu di mana lagi ya? Di Singapura Muslim, Muslim kan? Kalau Singapura itu banyak orang Muslim itu. Tapi sudah kalah orang pribadinya sudah kalah sama orang pendatang itu di Singapura itu. Atau yang mayoritas Muslim itu di Mesir, di Timur Tengah, atau kalau di Maldives ya Maldives itu kan mayoritas Muslim semuanya. Bukan lagi jadi untuk permasalahan perkara yang halal untuk bagi panjenengan itu terkait perinciannya semacam itu. Teman-teman yang sering ini, biasanya saking dekatnya atau satu majelis itu antar ibu-ibu atau antar teman itu, misal yang sewu, kalau contoh kongkang di tetangga, wong cuma mangga satu aja, mesti halal lah, pasti halal. Kan minta, ya aku minta yang mesti dibalingi. Pakai konsep minta ibu-ibu. Kalau kira-kira dia ridho, berarti halal. Kita yang itu punya pemikiran kadang-kadang demikian. Memang wonten dan kitab ibu, wonten. Kalau muli maridohu diketahui ridhonya, maka kita tidak perlu meminta. Tapi sekedar praktek niki tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Yang sewu, bapak anak bapak nggak bapak, karena keluarga inti. Tetangga, bukan mesti. Bisa jadi setiap orang itu konsepnya beda. Meskipun cuma 2.000, kalau kamu nggak minta, saya udah halal. Tapi kalau kamu minta, kamu mau minta 10.000 tak kasih. Enten, sing punya prinsip demikian. Maka kita sebagai seorang muslim, karena kaitannya dengan hak adami, harus hati-hati. Kadang yang sewu, nyambutnya mungkin bilangannya cuma utang cuma 50.000. Pas kalau usah tak sahur wis, wong cuma 50.000. Orangnya kaya raya. Belum tentu tidak, belum tentu halal, belum tentu rela orangnya, meskipun hanya 50.000. Walaupun ekonomi kita dengan ekonomi orang yang kita pinjami terpantau jauh, tetap yang namanya hak adami harus kita kembalikan sekecil apapun. Jadi kemauan kita nih. Mungkin ini terakhir pembahasan kita. Oke, karena nanti kita akan sambung dengan beberapa pertanyaan dan katanya nanti ada. Ini wonten Dr. Scroll untuk yang bertanya. Monggo bila dari ibu-ibu dari awal pembahasan sholat, pembahasan bersuci, pembahasan makanan halal, sebenarnya ada yang pembahasan apa mau? Oh iya, terkait tadi masak babi itu ya. Saya lihat ada salah satu solusi, mungkin panjenengan
ya, dan mungkin kadang kita tuh memang nggak pakai selotong tangan mungkin nggak apa-apa, cuma kan nanti kan kadang lali atau mau lebih makan babi, lebih babi sholat ya, mungkin mungkin antisipasi dari kelupaan yang lebih hati-hati ketika masa babi niku pakai apa? Iya, karena itu. Mungkin ibu yang boleh tangan. Jadi siap. Nontonnya sudah lagi. Panitia mau bisa nontonnya panitia mau. Monggo panitia. Jangan pilih kemudian. Saya yang ngasih mic-nya. Tiga dulu ya. Mungkin ada banyak, kalau ini ada banyak jilbab kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan lagi. Mungkin ini di luar tema apa? Sembarang tema nggih, Gus. Di luar tema. Di luar ekspektasi. Apakah yang saya harus lakukan ini? Kagem nyuwun ngapunten kake ibu kula sing sampun mau. Karena kula ngerasa banyak salah ngoten. Jadi kula nyuwun pripun apakah yang harus saya lakukan untuk caranya, gimana caranya saya meminta maaf kepada almarhum ibu saya. Mungkin ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pertanyaan ibu ditampung je kersane cepat nanti. Oke, kang tengah sinten? Tunjuk. Terus mangke kang bocor di kondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, Gus. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika saya masak bareng majikan atau bos? Kalau saya kan nyediain 2 sumpit, kan kalau masak di sini rata-rata pakai sumpit. Nah, kalau bos itu kadang kalau misalnya saya balik belakang dia tiba-tiba ngaduk-ngaduk yang lain, terus ngaduk ke yang halal, saya kayak ngaduk B2 gitu, terus kayak dicampur kayak sumpitnya itu hukumnya gimana ya? Kalau misalnya saya makan bareng sama mereka itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya soal mengkodok sholat dan menjalankan sholat. Itu lebih baik kita mengkodok atau menjalankan. Misalkan kita mengkodok sholat maghrib di waktu isya, itu kita sholat kodok dulu atau sholat isya dulu. Kemudian misalkan kita sholat kodok di sini, untuk sholat isya-nya boleh tetap di sini atau harus pindah di tempat lain. Ya, terima kasih. Yang satu, yang satu ketika bagaimana penebusan dosa bagi anak ketika orang tuanya sudah almarhum. Maka ada dawuh dari Habib yang mengatakan, birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah cukup untuk mendoakan dan menjadi pribadi yang solih, ya, atau solihah, solih atau solihah, karena itu adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk menjadi
investasi orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Jadi menjadi pribadi yang soleh-solehah dan tetap mendoakan adalah salah satu dan satu-satunya cara untuk meminta maaf dan penebusan dosa bagi seorang anak kepada orang tua. Buatan cerita ibu-ibu, anak seorang tua, orang tua nyuruh sewu dipencet masuk neraka, ngaten. Kemudian tiba-tiba lagi ulama menceritakan demikian. Kemudian tiba-tiba si bapak niki dipun bebasakan saking neraka kali Gusti Allah. Tanya lah bingung, loh kok aslinya pun neraka kok malah dibebaskan. Ternyata setelah malaikat niki kemudian bertanya kepada Allah, niki kenapa Allah sudah ahli kok dibebaskan dari neraka? Allah menjawab, aku malu anaknya setiap hari mendoakan orang tuanya dimintakan ampunan, tetapi aku tidak mengampuninya. Hanya itu. Sehingga kita kalau mendoakan orang yang meninggal, jangan khawatir tidak sampai doanya. Pasti sampai. Pasti Allah ijabah. Nah, mendoakan orang tua sakit dengan kita doa Rabbil firli wal walidayya, sakit dengan Fatihah. Panjenengan ba'dal maktubah setelah sholat fardu, itu jangan sampai lupa. Panjenengan ingin kirim Fatihah sama yang sudah meninggal, ingin kirim Fatihah sama yang masih hidup, apalagi yang punya anak, biar anaknya manut, solih-solihah, dikirimi Fatihah walaupun masih hidup, dikirimi Fatihah. Saya sangat itu, terus saya sangat. Kemudian ada lagi setunggal balik, yaitu adalah disodakohi. Terus sodakoh, tapi untuk orang tua. Kenapa? Karena tiang-tiang yang sampun meninggal, niku sebenarnya mereka malah justru ingin dikembalikan malah di dunia agar bisa sodakoh. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, bu kalau dibalik sekedar tentunya kalau ingin sodakoh. Sodakoh niku manfaatnya sebesar niku. Jadi, zaman kita, zaman anak-anak, zaman orang yang sudah meninggal. Terus satu sodakoh. Niku menawi panjenengan khususaken sakit, alhamdulillah. Menawi panjenengan khususaken, kula sodakoh diniati sedaya-sedaya niki. Sodakoh niat damel keselamatan kula, keluarga kula, damel tiyang sepah kula, sakit. Satu sodakoh dengan niat yang banyak. Ini saya sangat. Dengan menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua, dengan bisa birrul walidain kepada orang tua, maka balasannya adalah ketika panjenengan punya anak, maka anak akan birrul walidain kepada kalian semua. Birru abna'akum tabudukum abna'ukum. Ketika kalian bisa berbakti kepada orang tua, bisa birrul walidain kepada orang tua, maka janji Allah ketika kamu punya anak, maka anak akan bisa birrul walidain kepada kalian semua. Gitu. Pertanyaan yang selanjutnya mau seputar sumpit yang direbah-rebah je. Niki kalau mau sakit memberikan satu solusi saran, yaitu adalah jalur ihtiyat. Jadi panjenengan yang sakit punya sumpit pribadi yang tidak ditaruh di samping situ, digunakan saat akan makan lawan. Misal mau makan bersama monggo. Sehingga saya mungkin sakit dipastikan kalau kita mau ikhtiar, berarti yang awalnya makanan masakan dua ini beda. Tapi kalau yang kita nggak ngerti ini yang dicampur yang mana, maka kalau jalur ikhtiarnya menjadi haram. Tadi kaidahnya
Kalau memang tidak jelas mana yang halal mana yang haram kecampur, maka yang mana yang dimenangkan dia beribadah haram. Yang dimenangkan adalah yang haram untuk jalur hati-hati. Kemudian yang terakhir seputar mengenai kodok sholat. Jadi mana yang lebih baik antara kodok kali sebenarnya tidak perlu dibandingkan kelasnya, bukan berarti baik dan tidaknya. Alias gini, ketika panjenengan mengerjakan sesuatu, lebih baik mana hormati waktu atau jamak? Mending jamak. Contoh gini, jenengan lagi kerja jam 4 sore, kerjanya itu sampai jam 7 malam, itu sudah masuk waktu isya belum? Sudah ya. Nah, lebih baik mana saya jamak terakhir maghrib ke isya atau saya hormati waktu atau kodok maghrib? Kan konsekuensi hormati waktu alias dia tidak sholat dan yang penting niat sholat itu nanti konsekuensinya kodok konsekuensinya. Maka lebih baik mana yang lebih baik jamak terakhir mengakhirkan waktu maghrib kepada waktu isya daripada kodok. Terus selama bisa jamak, lebih baik jamak. Kalau nggak bisa jamak berarti kodok. Kalau sudah kodok, beri cara kodoknya. Jadi hormati waktu itu sebenarnya supaya kita tidak menjadi golongan orang yang meninggalkan sholat. Ya, siapa orang yang meninggalkan sholat kan hukumnya wajib. Meninggalkan sholat, tidak mau sholat, tariku sholat, terus apalagi sampai dia anas itu tidak suka sama sholat, bisa jadi dia kufur. Ya, kufur. Bukan dosa lagi, kufur malah. Betul. Terus sudah. Yang selanjutnya kalau semisal sudah punya kodok, kita punya kodok semisal kita punya kodok duhur, asar, kemudian mau sholat jamak takhir, maghrib, isya, maka mana yang harus kita lakukan? Kodok dulu yang baik. Kodok ini, maghrib, yang duhur ya. Jadi kodok itu paling baik untuk, jadi paling baik jadi bukan harus, bukan wajib enggak. Jadi panjangan yang baik kodok itu untuk. Kodok itu udah harus dilakukan pada waktunya juga udah harus. Misal zuhur, apakah harus dikodok di waktu zuhur? Tidak. Zuhur boleh dikodok di waktu isya, zuhur boleh dikodok di waktu asar boleh, zuhur dikodok waktu subuh boleh. Semua waktu buat kodok boleh. Tapi yang baik beruntut. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bisa kita punya kodok 5 waktu. Muter terus, muter balik. Panjenengan punya kodok 5 hari. Contoh kalau ini lagi sakit, belas paling sakit sholat, akhirnya sholatnya dihormati waktu. Atau jangan masuk rumah sakit diberi infus. Akhirnya kan kalau mau sholat bingung, dan sakit wudhu sempurna, badan najis semua, sehingga sakitnya sholatnya dihormati waktu. Akhirnya punya kodok. Kodoknya 5 hari. Maka baliknya kodok itu untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu banyak untuk runtuh. Dan kalau misal kita punya tanggungan kodok, lebih baik kita utamakan melakukannya daripada sholat adatnya, sholat yang saat itu. Yang sewu, misal kita mau sholat isya, tapi mau kodok zuhur, misal, ya zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, baru sholat isya. Itu yang baik nonton. Tapi kalau dengan misal buatan pingin ini ada seks, soalnya cukupnya waktu buat sholat cuma harus sholatan, maka ya berarti jelas yang diutamakan yang ada isyaknya dulu diutamakan karena waktunya cuma cukup buat 1 kali sholat. Lanjut untuk tempatnya, apakah harus pindah-pindah? Jadi tidak ada keharusan seperti pindah-pindah. Kok belum pernah semerap ya? Misal, dengan saya tuh pernah semerap kalau orang itu sholat, satu sholat dengan sholat selanjutnya itu pindah tempatnya, pindah lagi. Nanti kan mau sholat hajat
5 kali itu pindah dia, 1 pindah ke sini, geser dikit, geser ke depan dikit, geser ke belakang dikit. Sebenarnya ada anjurannya enggak dari syariat? Sebenarnya bukan ada anjurannya. Kenapa kok harus pindah-pindah? Mungkin, ya mungkin kita kalau niatnya husnuzan, mungkin. Kenapa kok pindah-pindah? Karena supaya setiap tempat itu nanti akan bisa menjadi saksinya sholat, seperti itu. Tapi sebenarnya ada anjuran sunnah untuk pindah ada. Sehingga nyuruh saya panjenengan umat muslim di Hong Kong. Niki panjenengan patut bersyukur karena Hong Kong niki justru malah tersenyum dengan panjenengan. Buminya Allah, semua buminya Allah, semua buminya Allah. Hong Kong, Indonesia, Mekah, Timur Tengah, Asia, Eropa, semua buminya Allah. Kalau buminya Allah niki dalam sholat ditempati sama orang yang mau ibadah, buminya senang, buminya senang. Sehingga panjenengan temriki, nyuwun sewu, jenengan harus berbangga. Kula temriki penyelamat dan pembahagia bumi Hong Kong. Yang mana minoritas orang-orang sholat di sini, saya sholat di sini, bumi tersenyum karena saya mau sholat di sini. Itu panjenengan supaya panjenengan ini semangat bahwa temriki bukan kemudian wah buangan, bukan. Justru malah panjenengan ini delegasi pahlawan. Anjing, coba kalau nggak ada umat muslim, bagaimana sedihnya bumi yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Sehingga panjenengan gimana tempatnya sakit zikir, bumi akan berterima kasih kepada orang yang mau zikir di atasnya. Ini diparingi langsung sama mangge. Ujungnya, mangga sampai langsung marah. Mbak panitia ora rasa kan bisa panitia paling jauh. Mbak mana? Macem Mbak. Berarti buka malih 3 pertanyaan. Belakang terus ya, belakang 1. Untuk yang tengah nih. Siap, Ibu coklat. Di Belakang. belakang. Sampai sini deh, sekedar. Yang biru boleh. Untuk kalian monggo belakang sama ibu yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten neng dari Tanglet. Seandainya kita sholatnya itu di atas ranjang, sambil duduk, itu sah nopo boten. Sama kalau kita bersentuhan dengan mertua, itu batal nopo boten. Orang di mana saja sholat bisa, yang penting kandungan suci. Ya kan? Seandainya kita sholat jamaah, terus kita diwajibkan sama sholat jamaah itu berkurang. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa diajak makan malam sama majikan, terus kita nggak bisa sholat maghrib, jadi maghribnya itu di jamaah. Itu jamaah nopo dikodok. Karena yang itu tadi persyaratannya orang yang sholat jamaah akhir tadi kan bepergian, kalau nggak bepergian boleh, berarti jaga di jamaah. Terus pertanyaannya Mare, kalau wudhu nggak ada air itu kan boleh tayamum, tapi kalau mandi tayamum itu yang kenapa betul? Ya nggak ada. Adem mandinya tayamum. Satu terkait masalah jamaah. Mungkin ini dari Wong Surimati persyaratan jamaah itu
niku tidak harus berpergian, tapi boleh karena kebutuhan. Terus, tapi jangan dibuat sebagai kebiasaan. Terus mau contoh dia ada kebutuhan nopo yang mengakibatkan atau kebutuhan selanjutnya menghormati majikan, tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat maghrib, maka jangan boleh jamak takhir, tapi syaratnya harus niat di awal waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Apa nih Gus? Mic-nya Rawayan itu bassnya terlalu kencang yang belakang. Jadi jamak niku boten kedah dipun awasi harus bepergian saja, boleh niat jamak atau melakukan jamak dengan alasan hajat kebutuhan, tapi jangan dibuat kebiasaan. Kalau seandainya panjenengan goro-goro menghormati majikan, maka boleh untuk jamak takhir, dan jamak takhir syaratnya harus niat di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir tidak perlu niat di waktu pertama, boleh usah. Tapi syaratnya jamak takhir ini yang perlu diperhatikan. Syaratnya jamak takhir, sholat yang pertama harus sholat yang pertama, harus sholat yang pertama. Gak boleh dengan jamak takhir di sholat zuhur asal dia ini benar asal. Kerja dulu dia baru asal. Kalau jamak takhir bebas, asal dulu mau berserah. Tapi syaratnya jamak takhir antara sholat pertama dan sholat kedua tidak boleh dipisah waktu yang lama. Ya, kudu cepat. Kok jenengan jamak takhir sholat zuhur riyen terus mantan ibu ngopi, ya, pasang status, story, live, terus sholat asar, nggak boleh. Ya. Terus kedua sampai subuh. Soalnya apa saja. Kalau panjenengan tergantung kondisi juga. Kalau seandainya panjenengan dalam kondisi sehat, ya harus dalam keadaan sholat yang sehat, yakni berdiri. Berbeda kalau panjenengan sakit atau bagaimana yang mengakibatkan panjenengan tidak bisa sholat berdiri maupun duduk, maka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat di atas panjang. Dan itu apa? Yaitu tadi yuridullahu bikumul yusra. Ya. Lalu apakah pengganti wudhu boleh? Kalau pengganti wudhu kan bisa tayamum, ya? Kalau pengganti mandi besar apakah boleh tayamum? Niku panjenengan posisi berada mungkin di gunung pasir, di padang pasir, ya, gunung Sahara, sama suami gak kuat, gak ada air, bagaimana keadaannya? Apa teman bisa air? Gak bisa nyari air di sekitar, harus bisa dengan saya. Nah, itu gimana terus? Apakah mandinya boleh diganti dengan tayamum? Ibu-ibu, ada namanya tayamum badalan anil ghusli, pengganti dari mandi. Ada tayamum pengganti dari mandi. Tapi nanti kalau sudah nemu air, sudah bisa mandi sempurna, diulang lagi mandi. Yang ditayamum ya, tayamum itu cuma dua anggotanya, muka dan mau gantinya dari wudhu tetap dua, mau gantinya dari mandi tetap dua. Jangan kemudian ini saya masuk cuma dua wajah sehingga panjenengan kok tayamum, tapi nanti kaki kakinya bisa kalah berarti bukan tayamum. Ini nggak pas. Tayamum itu cuma dua, baik itu pengganti dari wudhu atau pengganti dari mandi. Dari mandi. Oke, misal saya mau pakai sekarang dari mandi besar karena suci dari head,
Sakit kalau kita mandi besar,